Ya, makanya Nabi itu jawabnya itu pakai alami semua, pakai alam. Contoh, kalau kita ditanya, Mbak, kalau ke Koswede itu namanya seberapa ya, Mbak? Kalau sekarang kan, wah, kira-kira 20 menit lah kamu jalan kaki. Tapi kalau jalan kakinya cepat ya 10 menit. Nah, gitu. Kalau jalan kaki Indonesia yang mungkin 30 menit. Nah, itu zaman kalau sekarang menit-menitan. Tapi Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bulan. Ya, saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana supaya dalam 24 jam ini waktu di bulan Ramadan akan betul-betul dimanfaatkan, digunakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun yang kita lakukan bukan baca Al-Quran, tapi kalau niatkan karena Allah, maka dianggap dicatat sebagai amal ibadah. Nyapu ibadah bukan? Ibadah loh. Jangan dikira ibadah itu nyemplungin apa? Kotak itu ibadah, sunnah ibadah, salat. Ya itu ibadah. Ya, tapi ibadah secara luas sebenarnya menyeluruh. Apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin, kalau diniatkan lillahi ta'ala, maka akan menghasilkan ibadah dan pahala. Ya. Baik, mari kita perhatikan ada berapa puluh nih? 40 poin. Wah, berarti ada 40 menit pas-pasan. 1 menit 1 pembahasan. Oke. Apa kira-kira yang harus kita lakukan ketika kita bangun tidur dalam Ramadan ini? Ya. 1, bangun tidur terus mandi. Terus tidak lupa. Jadi ya memang bagus bangun tidur terus mandi, itu akan menjadi sehat. Dan Nabi mengamalkan, ya, dan itu para expert tenaga ahli medis menyarankan, ya, bahwa mandi sebelum subuh amat menyehatkan. Ya, jadi bangun tidur dan segera berwudu, bila perlu mandi. Tapi ya sulit mungkin ya kalau di rumah majikan ya biar iya. Mau sahur aja susahnya bukan main ya biar. Apalagi mandi. Tapi ya wis, kita nggak usah mandi lah, ya. Wudhu saja. Nanti kalau pulang ke tanah air, rumah sendiri, monggo sepuas-puasnya. Ya. Oke, bangun tidur segera berwudu langsung. Jangan pegang telepon dulu ya, ya. Ini baru bangun, nanti aku mana? Aku cari-cari, menarik beritanya. Akhirnya apa? Ya, sahurnya nggak jadi, subuhnya bablasan, ya. Sudah melupakan dulu HP, ya. Langsung masuk ke mana? Ke Ciso, ya. Tujuannya apa? Agar terlepas dari ikatan setan. Orang ibu sekalian, kalau sudah mukanya dibudui, setannya juga minggat. Dengan perhatikan mengalami yang benar. Sengantuk apapun, kalau ya, selesai ya. Sengantuk apapun kita itu, kalau sudah berwudu, setannya hilang. Minggat dan ngantuknya juga hilang, minggat semua dua-duanya. Ya, nggak percaya, monggo melakukan percobaan. Besoknya biar pasti hilang, apalagi mandi. Ya, tapi setannya ya buat lagi bisikannya, ya. Iya, sudah bunyi kering berkali-kali setelahnya. Nanti 5 menit aja, Mbak. Jangan bangun dulu, Mbak. 5 menit aja.
monggo ketak-ketik tidak apa-apa, silakan. Ya. Ketika suara ringnya sudah berhenti, wah, disuruh narik selimut lagi. Akhirnya apa? Belas. Akhirnya sahurnya gak jadi, subuhnya juga. Wah, ini setan hebat. Ya. Setan itu hebat, tapi sebenarnya kita lebih hebat dari siapa? Benar apa enggak sih? Harus diyakini ya. Kita lebih hebat, lebih cerdas dari setan. Gitu loh, ya. Jangan lebih kalah. Nah, ya. Kalau bangun tidur, baca doa, kalau sunnahnya itu usap-usap muka ya, ngantuknya hilang, baca doa, kemudian langsung sikat gigi. Nah, mau sikat gigi ya, bagus ya. Kemudian berwudu ya, dan upayakan sholat 2 rakaat ataupun sholat witir yang belum witir ya malamnya. Monggo 1 rakaat lah kalau mau pelit-pelitan dengan Allah. Ya. Ini jangan 1 rakaat itu ya. 3. Kemudian sahur. Nah, itu enak ini. Ya. Oke, yang kedua, lakukan sholat tahajud. Wah, ini tadi saya sudah sebutkan. Lakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat apa? Sudah 2 rakaat cukup misalnya ya, karena waktunya sudah mendesak ya. Belum lagi menyiapkan apa? Sahurnya misalnya. Ini pada sahur apa enggak kalau tadi itu? Ada yang kebablasan? Bagus. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah olehmu, karena dalam melakukan sahur itu banyak sekali keberkahannya. Apa di antara keberkahan sahur? Perut, tenaga, kuat. Nah, ya, pikirannya berjalan. Tapi kalau loyo, lapar, lesu, mulai lemah, letih, karena nggak sahur. Majikan juga punya, wah kamu puasa, wah dimarahin majikan gitu. Udah besok nggak usah puasa, gitu ya, malah dilarang. Ya. Nah, ini keberkahan bersahur supaya kita berenergi, kuat, ya. Dilihat orang supaya puasa itu tidak melemeskan, malah apa? Segar, menguatkan, menyehatkan, optimiskan, ya. Dan kita harus yakin bahwa dengan puasa itu tidak mungkin akan sakit, betul ya? Ini janji Nabi. Nabi mengatakan, sumu tasihhu, puasalah olehmu, pasti kamu sehat. Setuju, tapi puasa yang benar, ya. Baik, yang ketiga, setelah sholat tahajud tadi, berdoalah sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir adalah waktu terkabulnya. Tolong berdoa pada Allah ya. Doa yang terbaik itu adalah minta tentang keakhiratan ya. Selamat dari neraka dan dapat masuk dunia ini kan sementara. Habis itu ya setelah itu baru minta ke dunia akhirat. Artinya dua-duanya kita harus minta ya. Tapi keakhiratan jangan sampai lupa ya. Tapi mungkin kebanyakan dari orang muslim kalau berdoa itu yang diminta apa tuh? Ya Allah, berikan rezeki yang melimpah-limpah, ya. Juga rumah mewah, mobil banyak, angkat derajat yang tinggi, wah, kebanyakan ya. Akhiratnya bukan. Maka utamakan akhiratnya dulu baru dunia, ya. Dua-duanya kita harus berdoa untuk akhirat dan untuk dunia. 4. Melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah dalam makan sahur terdapat keberkahan yang saya katakan ya. Kira-kira apa bu persiapan? Mie, nasi goreng, roti, apa? Kurma. Terus cukup kata Nabi ya. Untuk mencapai derajat sahur ataupun yang dinamakan sahur, an yajra'a al-ma'a walau jarra'ata na'im. Walaupun seseorang itu hanya meneguk air, maka sudah dikatakan sebagai sahur.
walaupun satu butir kurma apa burat kan gede itu lah, atau mangga yang besar, ya. Buat kalau mau ya, kalau ada ya, ya. Kalau nggak ada ya kurma paling enak itu, ya, nggak ada rasa kriuk-kriuk, nggak mengganggu majikan, bawa pungkung di sebelah misalnya gitu ya. Ini paling enak. Siapkan ya. Kalau kita nggak boleh masak, teh kopinya itu di teko, di termos ya. Nyiapkan ya Bu. Sebelum tidur siapkan dulu. Karena ini susah semua, di sebuah perjuangan semua kandidatnya. Karena hidupnya dengan orang asing, yang semuanya serba asing, bahasanya asing, agamanya asing, duitnya wah asing semua. Asing makanannya, asing minumannya, asing wataknya, matanya, matanya asing, matanya asing. Jadi serba asing, maka di sini kita harus sabar, sabar ya, sabar tanamkan sabar. Ya. Guys, tidak apa-apa aku di Hongkong ini cuma sahurnya air dengan kurma tok ataupun roti, tidak apa-apa. Nanti aku akan balas dendam kalau aku pulang ke tanah air. Iya gitu loh. Oke, itu nomor berapa? Nomor 5 sekarang. Makan sahur, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi yang namanya imsak sebenarnya tujuannya adalah untuk kehati-hatian. Tapi yang dikatakan imsak yang sebenarnya adalah waktu subuh maksudnya. Ya. Tujuannya adalah kehati-hatian imsak di tanah air. Ya. Misalnya subuh itu jam 44 Pak. Ya. Kemudian diundur sedikit waktu imsak kalau di Indonesia ya. Tujuannya supaya jangan kebablasan. Itu saja sebenarnya. Ya. Nah, jadi imsak itu pada hakikatnya adalah waktu subuh. Ya, waktu ada subuh. Tapi yang terbaik, pernah ditanya Nabi, ya Rasulullah, kira-kira yang terbaik itu sahurnya kapan? Ya. Nabi menjawab, ya kira-kira kamu baca Quran itu 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit? Ya tergantung ayatnya. Kalau pendek-pendek ya cepat. Kalau Al-Baqarah ya pendek. Terus pokoknya kira-kira. Nah, ya. Karena zaman dulu tuh nggak ada penita. Jam ini belum ada. Jam tembok itu belum ada di zaman Nabi. Ya. Makanya Nabi itu jawabnya itu pakai alami semua. Pakai alami. Contoh, kalau kita ditanya, Mbak, kalau ke Koswede itu lamanya seberapa ya, Mbak? Kalau sekarang kan, wah, kira-kira 20 menit lah kamu jalan kaki. Tapi kalau jalan kakinya cepat ya 10 menit. Nah, gitu. Kalau jalan kaki Indonesia ya mungkin 30 menit. Nah, itu zaman, kalau sekarang menit-menitan. Tapi kalau di zaman Nabi, menggunakan Al-Quran. Ya kira-kiranya kamu kantang 7 kali Fatihah ya wis sampai gitu. Nah, gitu loh ya. Nah, menggunakan itu. Jadi dikira-kira ya, makanya mungkin ya 5 menit sebelum subuh ya, afdolnya kita sudah hentikan makanan. Ya. Jangan sampai nunggu subuh terus. Nah, nanti belum azan lah terus. Udah subuh, Allahu Akbar, tinggal ini 1 sendok loh. Tanggung Ayo batal apa nggak diteruskan tanggung? Yang terbaik sebelum subuh sudah selesai beres-beres, kita sudah membentangkan sajadah, siap-siap pikir ya mau sembahyang subuh. Sunnah 2 rakaat. Oke, kemudian nomor berapa lagi? Menang sambil menunggu subuh, perbanyak istighfar dan sempatkan membaca Al-Quran. Oke, ya. 7. Bagi yang berada dalam keadaan junub. Junub ini maksudnya apa? Suami istri berhubungan, ataupun malamnya kita dalam kondisi haid misalnya, ya itu namanya junub. Maka segera mandi wajib kalau haidnya sudah terhenti, ya. Maka segeralah mandi wajib ya sebelum subuh atau setelah subuh. Namun masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh
belum mandi suci, mandi suci dari. Jadi dibolehkan gitu, ya. Misalnya panjenengan malamnya itu haidnya terhenti jam 12, ya. Kemudian kalau gitu kan bisa aja belum sholat ya. Ataupun ini yang untuk berhubungan suami istri lah ya, hubungan suami istri di waktu malam, ya. Boleh nggak mandinya setelah waktu masuk subuh? Boleh, ini dibolehkan. Dan ini dicontohkan sendiri oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kami pernah dan Rasulullah SAW berjunub lalu mandinya di waktu sholat subuh sudah masuk. Ya, jadi tidak semestinya mandi serta merta, itu maksudnya. 8. Wajib bagi yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum serta membatal puasa lainnya mulai dari kapan? Subuh hingga tenggelamnya. Ya, kita perlu. Yang ke-9, ketika mendengar azan subuh, lakukanlah 5 amalan berikut ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini nggak ada masjid yang kedengaran azannya, ya sudah di HP saja ya. Di HP Pak. Di HP. Kalau di HP-nya azan, ikuti lu. 5 sunnah ini. Apa 5 sunnah itu? Di sini disebutkan. Yang pertama adalah membaca sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar adzan yang bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca sholawat Ibrahimiyah kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua membaca Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك